Selamat pagi sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan yang menjadi nats renungan kita untuk hari ini tertulis dalam Lukas 21 ayat 34. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Sahabat Saroha, kita akan mendengarkan firman Tuhan untuk hari ini yang tertulis dalam Lukas pasal yang ke-21 ayat yang ke-34. Demikian firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Demikian firman Tuhan. Ada 3 hal yang Tuhan minta supaya kita mewaspadai selama hidup di dunia ini, khususnya sebagai pengikut dan demikian juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kalau kita mengingat tentang kedatangannya yang akan datang kedua kalinya, dan demikian juga hari kematian yang tidak pernah kita ketahui kapan akan datang menimpa dalam kehidupan kita. Maka dengan demikian ada 3 hal yang tidak boleh menjadi bagian dari cara hidup kita sebagai anak-anak Tuhan, demikian juga sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dalam nats ini kita diingatkan yang pertama, pesta pora. Hal ini juga diterjemahkan atau bisa kita kategorikan sebagai hal yang bersenang-senang. Bagaimana satu sikap yang berlebihan dalam hal menyenangkan diri di dalam kehidupan kita. Menghambur-hamburkan apa yang Tuhan berikan yang sepatutnya kita jadikan sebagai berkat bagi orang lain juga. Ketika Tuhan memberkati dalam kehidupan kita, maka kita sepatutnya juga untuk membagi berkat itu kepada orang lain. Demikian jugalah hal yang Tuhan berikan kesempatan untuk kita miliki. Maka dengan demikian kita boleh menjadi satu berkat juga bagi orang banyak. Maka hal ini juga lah yang diingatkan oleh Tuhan. Janganlah hidupmu berpesta pora atau hanya menghabiskan apa yang kita miliki sesuai dengan keinginan hawa nafsu dalam kehidupan kita. Maka hal ini berbicara dan mengingatkan kita tentang gaya hidup yang suka bersenang-senang, yang hanya memuaskan diri dan menggunakan apa yang Tuhan karuniakan dalam kehidupan kita hanya untuk menyenangkan diri sendiri. Yang kedua, dalam nats ini kita diingatkan juga dalam hal kemabukan. Ini mengacu kepada keadaan di mana ketika kita mabuk akan sesuatu hal, tentu mengakibatkan bahwa kita tidak sadar akan dampak ketika kita melakukan atau menikmati atau merasakan satu kemabukan. Bukan hanya persoalan di dalam minuman atau mabuk karena minuman, tetapi karena hawa nafsu juga. Terkadang kita jadi lupa diri tentang siapa kita dan untuk apa tujuan kehidupan kita, dan bagaimana seharusnya orientasi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Maka firman Tuhan mengingatkan sejak semula dalam kehidupan kita agar kita tidak jatuh ke dalam kemabukan hawa nafsu, baik hal-hal yang ditawarkan oleh dunia ke dalam kehidupan kita. Yang ketiga juga diingatkan oleh nats ini tentang kepentingan duniawi. Hal ini juga mengingatkan kita tentang banyaknya ketika kita memikirkan, menginginkan tentang kebutuhan hidup. Demikian juga kita berpikir tentang bagaimana kita memiliki apa yang mungkin saja di luar daripada jangkauan kemampuan kehidupan kita yang patut untuk kita terima dalam kehidupan. Maka dalam hal ini kita diingatkan, jangan khawatir tentang kehidupan.
Jangan memiliki kecemasan tentang dalam kehidupan ini, yang artinya bahwa Tuhan mencukupkan segala kebutuhan. Apapun yang kita inginkan, Tuhan mampu untuk mencukupkan segala sesuatunya. Nah, kekhawatiran inilah yang diingatkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita tidak menempatkan pikiran dan juga agar kita tidak menempatkan kebutuhan kehidupan kita, sehingga kita menjadi orang yang khawatir akan perjalanan kehidupan kita ke depan. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita dalam kehidupan kita ini, bahwa segala kekhawatiran, segala perjalanan, segala kebutuhan kehidupan kita, Tuhan sudah tentukan apa yang boleh, apa yang baik, apa yang kita perlukan di dalam segala perjalanan kehidupan kita. Salah satu contoh bagaimana Tuhan menghantarkan kehidupan kita melalui setiap peristiwa di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak hal yang sudah kita alami. Salah satu contoh wabah ketika kita menghadapi wabah corona. Tetapi kehidupan kita juga Tuhan hantarkan melalui itu semua. Artinya apa? Tidak ada yang tidak bisa Tuhan perbuat di dalam kehidupan kita. Ketika kita menunjukkan satu sikap keteguhan hati, bagaimana kita juga menunjukkan satu sikap ketepatan hati, maka Tuhan juga akan bertindak sesuai dengan apa yang Dia kehendaki di dalam kehidupan kita. Maka kita hanya merespon itu dengan mendekatkan diri, meletakkan segala kepentingan kita kepada Tuhan, dan juga membiarkan Tuhan juga bekerja, melengkapi setiap apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh kami dengarkan hingga pada hari ini, di mana kami mendengarkan firman Tuhan mengingatkan kami tentang prioritas kehidupan kami, agar kami juga tidak jatuh ke dalam kemabukan, ke dalam rasa cemas, dan juga membawakan segala kepentingan kehidupan kami. Oleh karena itu ajar kami Tuhan untuk senantiasa memiliki pengharapan yang hidup tentang firman Tuhan yang mengantarkan kehidupan kami, yang mengaturkan segala keperluan kehidupan kami sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Oleh karena itu berkati setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada, dimanapun segala aktivitas yang mereka lakukan. Kiranya mereka boleh mendapatkan apapun yang Tuhan akan karuniakan dalam kehidupan mereka. Kami serahkan kehidupan kami, apapun yang akan kami lakukan hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Terpujilah nama-Mu hingga selama-lamanya. Amin.